Bursa transfer pembalap MotoGP terbaru merujuk ke gonjang-ganjing di tim Honda. Joan Mir yang sempat memberi isyarat untuk hengkang dari Honda justru kini menunjukkan gelagat yang berbeda. Beda dengan Joan Mir yang punya kans untuk bertahan, nasib Takaki Nakagami justru terancam di LCR Honda. Perubahan keinginan Joan Mir untuk menatap MotoGP 2025 nanti diprediksi gara-gara adanya gebrakan baru dari Honda sebagaimana dirangkum dari Motosan. Tim berlogo sayap tunggal mengepak setelah mendatangkan Alex Espargaro, Joan Mir tampak sumringah. Juara dunia MotoGP 2020 merasa Honda telah berada di jalur kemenangan untuk saat ini. Ditambah dengan kedatangan Espargaro, diprediksi Honda semakin mendekat ke jalur ciamiknya. Kemungkinan itu yang diprediksi jadi pertimbangan Joan Mir untuk tidak angkat kaki dari Honda. Tapi memang kiprah Mir di Honda tidak seindah itu. Pembalap asal Spanyol lebih banyak menderita dengan RC213V ketimbang bahagia. Itu yang sempat jadi alasan bagi Mir untuk tak lagi balapan dengan motor milik pabrikan Jepang. Dari kubu lain, Honda ingin memiliki rider muda untuk turut mengembangkan RC213V. Ai Ogura jadi kandidat untuk menggantikan Takaki Nakagami yang jauh dari kata kompetitif dalam beberapa musim terakhir. Posisi Nakagami terancam terdepak oleh juniornya sendiri dari Honda Asia. Sejatinya jika bicara rookie terlepas dari rumor transfer dari Honda, ada pembalap muda lain yang bakal naik ke kelas MotoGP. Satu nama yang jadi incaran Trackhouse Aprilia untuk menggantikan Miguel Oliveira adalah Joe Roberts. Pembalap Moto2 yang kini menduduki peringkat ketiga dalam kejuaraan dunia jadi incaran tim Amerika Serikat. Sedangkan Miguel Oliveira dirumorkan bakal berlabuh ke Pramac yang nantinya bergabung dengan Yamaha sebagai tim satelit di MotoGP 2025. Kelihatan bursa transfer pembalap MotoGP sejatinya masih panas untuk menentukan line-up musim depan. Sejauh ini baru KTM yang melengkapi line-up pembalapnya ketimbang tim balap lainnya. Ducati masih menyisakan 3 kursi, 1 di Gresini dan sisanya untuk tim VR46. Dari kubu Aprilia hanya ada 1 kursi lagi yang diperebutkan oleh Oliveira, Roberts, bahkan Joan Mir juga jadi kandidat. Honda baru bisa memastikan Luca Marini dan Johan Zarco. Tersisa 2 kursi di mantan tim Marquez. Terakhir dari Yamaha masih jadi tanda tanya siapa yang akan memperkuat Pramac sebagai tim satelit pabrikan Jepang. Sampai saat ini Yamaha baru memastikan nasib Fabio Quartararo dan kemungkinan Alex Rins akan segera menyusul. Simon Crevard akan menjabat sebagai ketua panel steward FIM MotoGP mulai musim 2025, sebuah langkah yang cukup fantastis dari FIM dan akan mengembalikan kepercayaan kepada stewards yang berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Simon Crevard, pemenang balapan Grand Prix 500cc dan reporter pit lane saat ini untuk MotoGP International Program Fit, akan mengambil peran baru mulai tahun depan. Mantan pembalap asal Selandia Baru itu akan mengambil alih posisi Freddie Spencer yang akan keluar karena sang legenda MotoGP telah mengambil keputusan untuk mundur dari posisinya pada akhir musim 2024. Masa jabatan Freddie Spencer sendiri dimulai pada tahun 2019 setelah ditetapkannya posisi ketua FIM MotoGP Steward Panel sebagai peran yang berdiri sendiri sampai akhir musim 2024 ini. Ketua panel dicalonkan oleh asosiasi tim IRTA dan penunjukannya kemudian disetujui oleh Biro Permanen. Selama beberapa tahun terakhir, Raska Tleoglu memang menjadi salah satu pembalap sensasional di World SBK. Rider Turki ini bahkan setiap tahun terlibat dalam masa silly season MotoGP karena banyak pihak mengharapkannya pindah ke MotoGP. Raska Tleoglu sendiri merupakan juara World SBK 2021 dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju gelar dunianya yang kedua. Bersama Rocket BMW Motorrad, ia tampil sangat garang, konsisten bertarung memperebutkan kemenangan. Dalam 3 seri terakhir, ia bahkan menyapu 9 kemenangan. Acosta, yang juga merupakan rider sensasional di MotoGP sejak debutnya di Grand Prix pada 2021 lalu, ternyata juga mengamati performa Raska Tleoglu. Rider berusia 20 tahun ini bahkan menyatakan bahwa El Turco berada di level yang lebih tinggi dari rider-rider World SBK lainnya. Namun, Acosta merasa sulit untuk menilai apa yang bisa Toprak lakukan di MotoGP. Namun jika Toprak ada di MotoGP, Acosta meyakini cepat atau lambat Toprak akan jadi salah satu yang terbaik.
Razgatlioglu sendiri juga belum menutup kemungkinan pindah ke MotoGP pada 2026. Sebagai catatan, BMW juga dikabarkan tertarik berekspansi ke MotoGP pada 2027 nanti ketika kejuaraan itu memberlakukan regulasi teknis yang benar-benar baru. MotoGP 2024 sampai 2025 mungkin adalah silly season paling dinamis sepanjang sejarah MotoGP dari awal 2000-an. Perpindahan tim dan pabrikan buat pembalap sangat masif terjadi dan mencapai pada level pembalap-pembalap elit. Sebut saja Marc Marquez, Jorge Martin, Maverick Viñales, sampai Pedro Acosta. Namun, dinamika nggak hanya hadir di perubahan line-up pembalap, namun juga pada dinamika posisi krusif. Yang pertama adalah Christian Pupulin yang tahun ini menjadi krusif Jack Miller. Setelah Miller tanpa seat di KTM, Pupulin dikabarkan akan hengkang ke tim pabrikan Honda HRC dan akan menangani Luca Marini yang kini ditangani Giacomo Guidotti. Lalu di Marc Marquez akan ditangani oleh krusif limpahan Bastianini Marco Rigamonti. Lalu Bastianini sendiri yang akan membalap dengan Tech 3 KTM tahun depan akan bertemu lagi dengan krusif yang membawanya sukses ketika di Gresini Racing, Alberto Cirillola. Saat ini Cirillola menjabat sebagai koordinator teknik KTM MotoGP. Sementara itu, Maverick Viñales berhasil memboyong Jose Manuel Caso yang direkrut Viñales semenjak di Suzuki dan Aprilia. Salah satu yang pernah mengemuka dalam pembicaraan Safety Commission adalah soal upah minimum pembalap. Di 2022 yang lalu, Marc Marquez sempat curcol soal keresahan hatinya melihat jomblangnya gaji pembalap Grand Prix baik yang sesama satu kelas maupun lintas kelas. Dan sepertinya sejak itu, pembicaraan ini terus berlangsung dan tentunya juga menjadi perhatian Komisi Grand Prix di mana pimpinan Dorna selaku promotor balapan ada di dalamnya. Dan baru-baru ini CEO Dorna Sport mengatakan sesuatu hal yang berkenaan dengan upah atau gaji minimum pembalap ini sebagai target update dari MotoGP ketika nanti sudah dikendalikan oleh Liberty Media. Mengenai Liberty Media sendiri, pada musim semi lalu diumumkan bahwa Liberty Media ingin mengakuisisi saham mayoritas di MotoGP. Kesepakatan itu masih perlu disetujui oleh pengawas kompetisi bisnis Uni Eropa dan menurut Carmelo hal tersebut sedang dalam proses.